Halo semuanya, selamat datang di Meritail, channel yang akan membantu Anda mengatasi tantangan dalam hubungan serta menciptakan pernikahan yang lebih kuat dan bahagia. Di episode perdana ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui, tapi sangat penting untuk dipahami, terutama jika kita ingin memiliki hubungan yang kuat dan sehat dengan pasangan, yaitu ketegangan fisiologis. Pernah nggak sih kalian merasa mudah terpancing emosi saat bertengkar? Coba deh dicek, kalian termasuk tipikal yang kalem atau yang gampang meledak-ledak? Dan bagaimana dengan pasangan kalian? Termasuk tipikal yang kalem atau yang gampang meledak-ledak? Nah, kalau kalian atau pasangan cenderung sulit untuk tetap tenang saat konflik, episode ini wajib banget buat disimak sampai habis. Karena kecenderungan untuk meledak-ledak bisa membuat hubungan jadi lebih mudah goyah bila tidak disiasati dengan benar. Bahkan bisa berisiko pada perceraian. Kita bahas lebih lanjut yuk. Ketegangan fisiologis itu apa sih? Secara sederhana, ketegangan fisiologis adalah kondisi fisik di mana tubuh kita menegang saat dihadapkan pada stres atau ancaman. Jantung jadi berdetak lebih cepat, telapak tangan mulai berkeringat, nafas jadi lebih cepat, dan otot-otot jadi terasa tegang. Tubuh kita seakan bereaksi otomatis terhadap ancaman sebelum kita bisa berpikir dengan jernih. Coba deh perhatikan, ketika kita berada dalam situasi yang menegangkan, seperti saat bertengkar dengan pasangan misalnya, tubuh kita secara otomatis masuk ke mode tempur, seolah-olah bersiap menghadapi bahaya. Nah, kondisi fisiologis tubuh yang menegang begini ini namanya ketegangan fisiologis. Lalu, apa kaitannya antara ketegangan fisiologis dengan hubungan yang sehat? Secara alami, wajar aja kalau tubuh kita masuk ke mode siaga ataupun mode tempur saat sedang bertengkar dengan pasangan. Tapi, jika tegangnya terlalu intens atau sedikit-sedikit tegang, itu bisa merusak hubungan kita dengan pasangan. Loh, kok bisa? Karena ketika detak jantung kita melewati batas 100 detakan per menit, kemampuan kita untuk mendengarkan pasangan dan berpikir dengan rasional jadi menurun drastis. Akibatnya, kita jadi lebih defensif saat bertengkar dan jadi punya dorongan yang kuat untuk menyerang balik, yang akhirnya membuat kita sulit memahami apa sih sebenarnya yang sedang coba disampaikan oleh pasangan. Kenapa bisa gitu? Karena ketika tubuh berada dalam kondisi tegang siap tempur, otak kita memprioritaskan keselamatan daripada komunikasi yang efektif. Kita jadi berhenti mendengarkan dan jadi lebih banyak bereaksi secara emosional. Hal ini yang membuat konflik kecil jadi bisa berubah cepat menjadi pertengkaran yang besar, karena kedua belah pihak merasa nggak didengerin dan malah saling menyerang. Ada nggak dampaknya terhadap hubungan dan risiko perceraian? Pasangan yang sering mengalami ketegangan fisiologis tinggi selama konflik lebih rentan terhadap perceraian. Kenapa? Karena semakin sering kita berada dalam kondisi ini, semakin sulit merespon situasi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Konflik yang terus-menerus tidak terselesaikan bisa menyebabkan kita jadi berjarak dengan pasangan dan mengikis rasa kedekatan yang ada. Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah flooding atau kebanjiran emosi. Ini adalah kondisi di mana tubuh kita dibanjiri hormon stres seperti adrenalin, sehingga emosi kita jadi nggak terkendali. Di saat-saat seperti ini, kita cenderung memilih untuk menarik diri atau justru menyerang pasangan. Dan kedua perilaku ini ternyata sangat destruktif dalam hubungan. Jika kondisi ini terus terjadi dan nggak diatasi, konflik yang berulang dapat menyebabkan hubungan berakhir dengan perceraian. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan saat fisik memasuki mode tempur? Pertama, time out. Ketika kamu merasa detak jantungmu mulai meningkat, coba ambil jeda sejenak. Katakan pada pasangan bahwa kamu butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan. Tapi ingat, pastikan untuk kembali dan melanjutkan percakapan setelah lebih tenang. Kedua, tenangkan diri.
Latihan pernafasan atau meditasi singkat bisa membantu menurunkan detak jantung dan mengurangi respon stres. Fokus pada nafas perlahan dan dalam untuk menenangkan tubuh bisa membantu. Atau lakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengembalikan mood Anda. Setelah tenang, pikirkan cara terbaik untuk menyampaikan perasaan dan keinginan kepada pasangan. Itu langkah kedua. Yang ketiga yang bisa dilakukan, komunikasikan kembali dengan nada yang lembut. Setelah kamu lebih tenang dan apa yang ingin dibicarakan sudah lebih jelas, bicarakan lagi dengan pasangan menggunakan nada yang lembut. Jika salah satu dari kalian mulai terlihat tegang lagi, turunkan tensinya dengan cara yang biasanya efektif, seperti misalnya bercanda atau menggunakan kata-kata yang bisa meluluhkan suasana tegang. Nah, dari bahasan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa reaksi tubuh kita saat konflik sangat menentukan kelangsungan hubungan. Jika kita tahu bahwa kita sedang merasa tegang atau stres, nggak ada salahnya buat mengambil jeda sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dengan cara ini, kita bisa kembali ke percakapan dengan pasangan dengan kepala yang lebih dingin, hati yang lebih terbuka, dan lebih siap untuk mendengarkan serta memahami pasangan kita. Begitu, terima kasih sudah mendengarkan channel Merrytale kali ini. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya. Kita akan bahas lebih banyak tentang cara-cara menjaga hubungan yang sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi dan ingat, komunikasi yang sehat adalah kunci dari hubungan yang kuat. Sampai ketemu di episode berikutnya.